Eksekusi 3 rumah permanen di Takalar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Masa tergugat yang kalah di pengadilan mengamuk dan berusaha menghalangi jurusita pengadilan yang akan membongkar bangunan. Eksekusi lahan dilakukan terhadap lahan 0,35 are sesuai dengan putusan PN Takalar. Namun menurut tergugat, proses eksekusi mencakup lahan seluas 0,44 are dan 3 unit rumah yang dianggap tidak sesuai dengan amar putusan. Meski diwarnai kericuhan, pihak jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar tetap melaksanakan putusan eksekusi. Proses eksekusi akhirnya selesai dilakukan meski diwarnai ketegangan dan protes. Dari rekaman video amatir yang viral, pengemudi minibus yang menjadi korban pengrusakan berupaya mengejar dan menabrak rombongan sepeda motor yang melintas di Jalan Poros, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 2 pelaku pengrusakan tersebut berhasil diamankan. Sementara pelaku lainnya berhasil kabur namun ditangkap warga usai melakukan pengancaman menggunakan busur. Warga yang resah dengan kejadian tersebut kemudian saling berganti memukul kedua pelaku hingga babak belur. Sejumlah anggota TNI yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku dari aksi main hakim warga dan menyerahkan pelaku ke polisi. Sebelumnya para pelaku melakukan aksi konvoi di jalan bersama puluhan rekannya dengan mengendarai belasan sepeda motor. Lalu beberapa di antara mereka melakukan aksi pengerusakan terhadap sebuah minibus yang melintas dengan melempari batu hingga kaca depan mobil retak. Hingga saat ini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh polisi. Gudang penyimpanan bahan baku palet di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Gudang terbakar merupakan tempat produksi palet milik PT Bara Energi Mahajaya yang berada di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Api pertama kali muncul dari bagian belakang dan kemudian langsung menyebar ke seluruh bagian gudang. Petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kayaknya enak banget nih ya. Yes, because I'm so relieved. Aku kayaknya semalam kayaknya karena the long weekend is start. Yeay. Kayaknya kalau sudah habis minum kopi gitu, kalau semalam mungkin habis kerja keras semalam ya. Kayaknya enak gitu ya. How's last night? Last night was long karena long, ya? Ada gala dinner ceritanya di Istana Merdeka Jakarta yang mana Prabowo Subianto ini mengundang Presiden Prancis Emmanuel Macron ke istana untuk makan malam sama istrinya juga dan juga sejajaran Kabinet Merah Putih. Ya seru sih melihat bagaimana persahabatan antara dua negara ini. Benar-benar. Ya. Kemarin pun juga kita sempat dengar juga apa saja kerjasama juga. Dan itu efeknya mungkin ke ini ya, ketika jamuan makan malam ada orang langsung protes macet di Jakarta gitu ya. Tapi kayaknya bukan masalah kedatangan Macron deh. Bukan terkait hanya itu, mungkin one of the reason. But not all. Maksudnya gara-gara kedatangan Macron. Mungkin atau gara-gara apa ya? Kira-kira? Itu dia long weekend. Long weekend. Benar-benar. Hari ini, besok kejepit. Habis itu Sabtu Minggu. Waduh. Tambah lagi kalau nambah cuti lagi. Ya, jadi orang tuh di hari itu kayak sibuk untuk menyelesaikan the week, you know, finish the week ya kan, untuk menyelesaikan minggu itu semua kerjaan, jadi mobilisasinya lebih banyak. Ada juga yang mau ke kantor, mau ke rumah, mau pulang, mau jalan-jalan. Benar sekali. Gitu. Karena Rabu malam itu terasa kayak Jumat malam soalnya ya. Ya enggak kan sih ya. Saya kan kalau saya weekend jadi kayak oke, sebelum weekend kita selesai juga kerjaan kita, baru kita berangkat untuk long weekend. Betul. Tapi kamu sudah ada rencana untuk long weekend ini? Long weekend karena memang aku suka kerja, memang aku masuk kerja.
Iya, itu I'm a hard worker guys, you know. Oh, gitu. I like to work hard. Jadi aku nggak ada libur, aku jadi kerja gitu ya. Kamu sendiri Aku ada rencana? jalan sih, maaf ya. Nah, aku demen nih. Rencananya biasanya kalau si Ayah ini pasti liburan ini ke Eropa. Habis itu ke Amerika gitu ya. Enggak ya, kali ini enggak ya ya. Enggak. Ada rencana kemana rencananya? Kita yang Indonesia saja ya? Istirahat aja di rumah. Oh, istirahat di rumah ya? Iya. Sama siapa biasanya istirahat ya? Sama ini, your kids, meaning your dogs, your cats. Iya, my family, keluarga. Ya pokoknya. Sama kasih sayang ya, Weekend ini harus digunakan untuk kita semua istirahat, mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga. Benar ya. Dan yang pastinya jangan lupa sambil nonton iNews karena ada banyak sekali informasi yang ingin kami sampaikan khususnya di iNews Today hari ini. Pemirsa karena senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan pastinya inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai lawatan Presiden Prancis ke Indonesia. Bersama saya, Togi Sinaga. Dan saya, Ayah Nupus, pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya. Ya, bisa memasuki libur panjang, kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta pada Rabu malam. Yang tadi kita bahas juga ya, di mana ini para pengendara terjebak kemacetan pemirsa hingga 1,5 jam. Wow. Memasuki libur panjang, kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Di ruas jalan Ledjen S. Parman Grogol, Jakarta Barat pada Rabu malam, pengendara terjebak kemacetan panjang hingga 1,5 jam. Kemacetan juga terjadi dari arah Pluit menuju Slipi. Dari Pluit udah mulai macet. Dari Pluit? Ya. Ini berapa jam Pak dari Pluit ke sini Pak? 1,5 jam. 1,5 jam? Ya, dari sana dari Angke. Dari Angke? Ya. Tadi berapa jam Bang dari Angke ke sini Bang? Sekitar 1 jam. 1 jam? Oh, Abang mau ke arah mana nih Bang? Bekasi. Bekasi? Tahu nggak Bang macetnya karena apa Bang? Nggak tahu. Kemacetan di ruas tol dalam kota dari arah Semanggi menuju Cawang juga terjadi pada Kamis dini hari. Mayoritas kendaraan yang melalui tol dalam kota merupakan kendaraan pribadi. Kepadatan kendaraan yang terjadi karena berdepatan dengan adanya hari libur nasional. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, penumpang wanita dalam kondisi sakit dan juga kritis ini terjebak macet di ruas tol dalam kota Jakarta. Ya, petugas harus membuka jalur di tengah kemacetan parah agar bisa mengantar pasien menuju ke rumah sakit Darmais. Seorang wanita berusia 41 tahun dibawa ke ruang IGD ke Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Sebelumnya, pasien nyaris tidak tertolong karena terjebak kemacetan di tol dalam kota. Mohon izin dibantu untuk emergensi. Silakan dibuka jalurnya Pak. Emergensi Pak, mohon izin. Mau dibawa ke Rumah Sakit Darmais. Proses evakuasi pasien berjalan dramatis. Petugas patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya mengawal pasien menembus kemacetan parah. Petugas membuka jalur dengan menyalakan sirene dan pengeras suara. Di tengah padatnya kendaraan, petugas meminta pengguna jalan memberikan jalan agar pasien bisa segera mendapat perawatan medis di rumah sakit. Setelah mendapat pengawalan petugas, pasien akhirnya tiba di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa aksi sejumlah juru parkir liar memalak sopir mobil box di kawasan Mangga 2, Jakarta Barat beredar viral. Ya, polisi menangkap 5 pelaku tanpa perlawanan. Gua videoin lu. Gua videoin lu. Bang, divideoin Bang. Pemalakan Bang. Video juru parkir liar yang terlibat cekcok dengan pengendara mobil box di kawasan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat beredar viral. Keributan terjadi setelah para juru parkir liar ini tidak diberikan uang saat supir sedang memutarbalikkan kendaraannya. Kepolisian langsung memburu dan menangkap 5 juru parkir liar yang terlibat keributan. Di masyarakat bahwa supir box, pengendara supir box cekcok dengan beberapa paogah yang di perlintasan kawasan Mangga 2
Finansial Taman Sari Jakarta Barat. Untuk saat ini masih dilakukan pemeriksaan atau gimana? Ya, sementara 5 orang tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan. Aksi premanisme berkedok juru parkir liar ini viral setelah para pelaku memalak pengendara mobil box yang sedang memutarbalikkan kendaraannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, kita selalu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya terhadap juru parkir liar ini, karena memang dalam beberapa situasi banyak oknum-oknum yang kadang suka meresahkan. Ada contohnya meminta lebih, terus yang not grateful, kurang bersyukur. Maksudnya kan itu tidak ada patokan harga gitu ya. Means artinya adalah ya kita membayar semampu kita. Benar. Dan pernah terjadi juga sama diriku sendiri ketika memang keluar mungkin habis belanja, terus tiba-tiba kurang Pak. Sebelum itu ada tiketnya enggak? Kalau memang ada, kita bayar sesuai dengan ini ya, yang dikeluarkan mungkin oleh Pemda atau kayak gitu ya. Tapi kalau sebenarnya enggak ada, ya jangan malak karena itu akhirnya sebuah tindakan kriminal ya. Jadi kesel benar, gitu ya. Benar. Tapi ya ruins your day akhirnya. Iya, pulang keluar dari supermarket, happy shopping ya, udah keluar-keluar lah dipalak gitu jadi marah ya. Oke, tapi ya lagi-lagi kita mengapresiasi pihak kepolisian. Semoga oknum-oknum yang banyak di jalan-jalan ditangkap nanti ya. Ditangkap dan berkurang lah ya, mudah-mudahan nih supaya tidak meresahkan warga lagi. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, takut ditilang, sejumlah pengendara sepeda motor putar balik di jalur bus Transjakarta di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ya, bahkan pengendara sepeda motor nekat membongkar separator. Sejumlah pengendara sepeda motor nekat membongkar separator bus Transjakarta di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Mereka kehabisan akal untuk menghindari razia dan ditilang usai menggunakan jalur bus Transjakarta. Bahkan tak sedikit dari pengendara sepeda motor ini nekat putar balik melawan arus lalu lintas. Petugas mengatakan aksi ini sangat membahayakan diri sendiri bahkan pengendara lain. Jangan sekali-kali mau masukin jalur busway ya, karena itu ada jelas-jelas melanggar, apalagi sampai membongkar jalur busway. Di situ udah terpasang etle dan sebagainya. Polisi pun menghimbau kepada pengendara untuk dapat meningkatkan budaya tertib lalu lintas. Sebab dengan adanya tilang elektronik atau etle, pengguna jalan yang nakal juga tidak akan bisa menghindar dari sanksi tilang. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya, kita memang itu dia. Kalau seni memang buru-buru, pasti kadang-kadang ya mohon maaf, pasti pengen bablas ke busway. Cuman, at the end of the day, kita harus terima konsekuensi. Ketika kita salah melanggar peraturan, harus terima konsekuensinya. Benar nggak sih? Sekali, karena memang dibuat itu peraturan itu karena memang ada mungkin bahaya yang melanda, yang menunggu Anda di sana. Kan ada kejadian bahwa ada beberapa kendaraan yang melaju kencang, terus akhirnya losing control. Karena kan kalau di separator di busway, jalur busway itu kecil ya. Nggak kelihatan kadang-kadang ya. Nggak kelihatan juga kadang-kadang. Jadi mungkin aturan ini dibuat ya udahlah, memang jalurnya khusus untuk busway. Ini bukan untuk motor ataupun mobil. Dan kadang-kadang pernah nggak sih dari posisi di mana kita masuk busway gitu, terus habis itu kita orang yang paling depan. Kita nggak tahu nih, di sana itu ada polisi atau enggak. Jadi kita pasti berdoa, Tuhan ya Allah, berikan ketenangan. Tiba-tiba di sana ada orang ngomong ada seragam kayak gini. Rantan. Ya tapi ya itu dia, baik lagi. Peraturan jangan dilanggar pemirsa ya. Ya. Pernah lagi. Ya kan, pasti kita ngalamin kayak gitu. Tapi bener. Ya itu dia pelajaran untuk kita. Memang harus berhati-hati mengendarai mobil ya. Ya betul. Ya baik, selanjutnya pemirsa, ini seorang personel polisi lalu lintas Polres Tebing Tinggi, Sumatera Utara ditabrak pemotor saat menggelar razia kendaraan. Ya, kejadian tersebut sempat direkam warga dan viral di media sosial. Inilah video amatir detik-detik seorang personil polisi lalu lintas ditabrak pemotor. Peristiwa terjadi saat Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi menggelar razia kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jalan Ahmad Yani, Simpang, Jalan Iskandar Muda, Kota Tebing Tinggi. Petugas kepolisian berusaha memberhentikan seorang pemotor karena tidak menggunakan helm dan kelengkapan kendaraan. Namun bukannya berhenti, pemotor malah menambah kecepatan sehingga menabrak polisi. Akibatnya polisi terpental dan pengendara motor ikut terjatuh. Pada saat diberhentikan, mungkin yang bersangkutan panik atau mungkin gugup, malah
menaikkan gas. Nah, sehingga petugas kami menghindar ke arah kiri. Dan ternyata juga ikut dia ke arah kiri juga. Nah, jadi jumpalah di situ kecelakaannya di situ. Kini pengendara sepeda motor telah diamankan polisi guna proses pemeriksaan. Dari Tebing Tinggi, Fadli PLK melaporkan. Sementara itu tak terima ditilang, seorang pengendara di Palembang memaki-maki anggota Polantas Polrestabes Palembang. Ya, tak hanya itu pemirsa, anggota tersebut juga ditarik hingga nyaris jatuh. Viral di media sosial, seorang pengendara sepeda motor di Palembang terekam kamera warga saat sedang memaki-maki seorang anggota Polantas Polrestabes Palembang yang baru saja menilangnya. Tidak puas memaki-maki petugas, si pengendara motor juga menarik-narik anggota Polantas hingga nyaris terjatuh. Pengendara tersebut melakukan perlawanan karena tidak terima ditilang petugas karena tidak menggunakan helm. Setelah ditilang dan melakukan perlawanan, pengendara motor itu kabur. Menurut keterangan Kasat Lantas Polrestabes Palembang, peristiwa itu terjadi pada Selasa siang di Underpass Simpang Patal, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Polisi mengimbau pengendara motor tersebut segera menebus surat motor yang ditilang ke Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai dilaporkan ke polisi, pengantin pernikahan dini yang viral di Lombok ini penuhi panggilan polisi. Ya, puluhan warga turut mengawal proses pemeriksaan tersebut. Pengantin remaja yang baru-baru ini viral di media sosial mendatangi Mapolres Lombok Tengah. Mereka datang untuk diperiksa usai dilaporkan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. Selain ditemani keluarga dan kuasa hukum, kedua pengantin ditemani puluhan warga. Pada pemanggilan pertama ini, selain pasangan pengantin, ayah pengantin perempuan juga diperiksa. Mereka dicecar 20 pertanyaan, diantaranya mengenai hubungan dua pengantin sebelum menikah hingga prosesi yongkolan. Awal mula mereka bahkan pacarannya disebutkan sampai dia melakukan pernikahan. Itu arahkan dasar mereka untuk menikah itu. Selanjutnya, polisi berencana menghadirkan tokoh agama dan tokoh adat guna mencari solusi sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang ada. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Ahfandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, pemirsa, keluarga korban berkomitmen untuk menempuh jalur hukum atas peristiwa ini. Pengemudi mobil Kristiano Tarigan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta, akhirnya ditahan Polresta Sleman. Ia ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Ahfandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Tersangka dijerat pasal kelalaian dalam berkendara dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Barang bukti yang kita sudah amankan yaitu 1 unit kendaraan bermotor mobil Honda CR-V nopol AB1623CR beserta STNK-nya, 1 lembar SIM A atas nama TRR, kendaraan mobil BMW nopol B1442NAC beserta STNK-nya, 1 lembar SIM A atas nama CPP, sepeda motor Honda Vario nopol B3373 PCG beserta STNK-nya, dan 1 lembar SIM C atas nama AAA. Saat ini polisi juga mendalami dugaan penggantian plat nomor mobil yang dilakukan pelaku. Polisi telah memeriksa seorang terduga pelaku guna mengetahui motif perbuatannya itu. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, sementara itu, pemirsa, ibunda almarhum Argo Eriko Ahfandi, mahasiswa UGM yang meninggal akibat kecelakaan di Sleman, tegas menyatakan menolak berdamai. Ya, ia meminta kasus kematian anaknya tetap dilanjutkan hingga tuntas demi keadilan.
Ya, usai menjalani pemeriksaan ahli waris secara tertutup oleh Polresta Sleman, Melina, Bunda Argo Eriko meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH. Pendampingan untuk mengawal kasus kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya tersebut. Ibu korban menyampaikan jika anaknya adalah sosok yang baik, sopan, pintar, dan memiliki kontribusi bagi keluarga maupun orang lain. Sementara dekan Fakultas Hukum menyebut siap memberikan pendampingan hukum bagi keluarga Argo dan akan mengawal proses hukum. Bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya ini sudah bertemu dengan ibu dan keluarga almarhum Argo dari semalam dan bahkan juga sudah berkomunikasi sebelumnya. Nah, apakah kemudian nanti proses hukum itu akan berlanjut atau tidak? Karena pendampingan dari PKBH ini kan memerlukan kejelasan hal tersebut. Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari ibu dan keluarga bahwa memang ibu dan keluarga menginginkan terus untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran dan keadilan itu. Ya pemirsa, hari ketiga lawatan ke Indonesia, Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengunjungi Akademi Militer dan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ya, jangan kemana-mana, Ani sudah akan segera kembali. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, ada momen menarik ini saat acara makan malam atau dinner Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron. Iya, Macron berbahasa Indonesia pemirsa saat melontarkan peribahasa. Devient colline. Seiring berjalannya waktu akan menjadi bukit. Et peu à peu, d'année en année, oui, notre amitié a atteint des hauteurs de plus en plus élevées. Dan sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun persahabatan kita telah tumbuh menjadi semakin tinggi. Il y a 75 ans, la France reconnaissait l'indépendance de la République Indonésia. 75 tahun yang lalu Prancis mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Votre révolution a inspiré le monde, puis vous avez guidé un chemin d'indépendance et de non-alignement si singulier. Revolusi yang dilaksanakan ini telah menjadi inspirasi bagi dunia dan sifat kemandirian ini pula. Et c'est pourquoi il y a tant à faire entre nos deux pays qui aiment l'indépendance, le goût de la liberté. Ya, Macron sempat berbicara pepatah terkenal pemirsa dalam bahasa Indonesia saat memberikan sambutannya. Macron berbicara sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit untuk menggambarkan persahabatan kedua negara yakni Indonesia dan Prancis yang kian bertumbuh semakin tinggi. Sontak Prabowo yang berada di depannya langsung memberikan senyuman hingga memantik keriuhan para hadirin yang datang ke Istana Negara untuk acara makan malam. 75 tahun yang lalu Prancis mengakui kemerdekaan Indonesia. Macron menambahkan, inti persahabatan Indonesia dan Prancis sejalan di bidang pertahanan, keamanan, dan budaya. Berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit, dit le proverbe. Berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit, kata pepatah. Un peu avec le temps devient colline. Seiring berjalannya waktu akan menjadi bukit. Et peu à peu, d'année en année, oui, notre amitié a atteint des hauteurs de plus en plus élevées. Ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, menggambarkan persahabatan 75 tahun Indonesia dan juga Prancis. Tapi kalau dipikir-pikir juga banyak ya budaya di Indonesia yang sepertinya ada apa ya, touch of Prancis gitu ya. Touch of Prancis. Oke. Seperti apa nih? Macron. Banyak ya. Makaroni gitu ya maksudnya. Iya, seperti gedung-gedung gitu ya, ada juga yang nuansa Eropa sih ya, Eropa. Ya, benar. Nah, pemirsa, ini mumpung Macron masih di Indonesia ya di hari ketiga lawatan ya pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron ini akan mengunjungi Akademi Militer dan juga Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ya, kunjungan Macron ke Magelang ditemani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
di tujuan Batam. Anda dipersilakan. Ya, Presiden Macron beserta istri dan rombongan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Yogyakarta dari Bandara Halim Perdana Kusuma dan dijadwalkan pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di Bandara Internasional Yogyakarta, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 7 helikopter untuk membawa rombongan Presiden Macron ke Akademi Militer Magelang. Dan dari Akmil Magelang, Presiden Macron ditemani Presiden Prabowo Subianto juga akan mengunjungi salah satu keajaiban dunia yang terletak di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Ya, jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, pemirsa, ribuan pelajar sekolah dasar dan menengah se-Magelang bersiap menyambut di Akademi Militer. Para pelajar mengaku senang menjadi bagian dari penyambutan tamu kenegaraan. Pasukan pengamanan pun disiapkan untuk memastikan kelancaran kunjungan Presiden Prabowo dan Presiden Macron. Kunjungan Presiden Macron ke Akmil Magelang bertujuan untuk melihat langsung laboratorium bahasa Perancis bagi prajurit Indonesia yang akan menjalani pendidikan ke Perancis. Di Penumas. Iya, oh. Kurang kan? Ayo berarti. Ya, sebelumnya pemirsa, dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 3 hari, Presiden Prancis Emmanuel Macron ini mengunjungi Universitas Negeri Jakarta pada Rabu siang. Ya, saat tiba di Universitas Jakarta atau UNJ, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung diserbu pelajar, mahasiswa, dan warga yang sudah menunggu di lokasi. Presiden Macron kemudian bersuah foto dengan sejumlah pelajar. Dalam kunjungannya ke UNJ, Presiden Macron juga menghadiri diskusi dengan pelajar. Diskusi ini membahas sejumlah topik. Ini terkait hubungan kerjasama Indonesia-Prancis, terutama di bidang pendidikan. Di bahasa Prancis dan tentunya selama ini menjalin hubungan kerjasama yang sangat baik dengan kedutaan besar. Dan bisa untuk mengetahui rangkaian kunjungan Presiden Macron ke Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews yang sudah berada di sejumlah titik, yaitu ada Budi Utomo di Bandara Internasional Yogyakarta dan Puji Hartono di Akademi Militer Magelang. Ya, pertama kita akan ke bandara terlebih dahulu. Kita akan menyapa Budi. Selamat pagi, Budi. Apakah Presiden Macron sudah tiba di sana dan seperti apa agendanya di sana? Selamat pagi, Tadi dan Yaya. Saya laporkan saat ini kondisi di Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo Jakarta masih terpantau belum terlihat kedatangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Hanya sampai saat ini masih terlihat di belakang saya. Disiapkan juga 7 helikopter Super Puma untuk rencana nanti mau dibawa untuk membawa Presiden ke kunjungan lawatannya di Magelang, Jawa Tengah. Jadi di Magelang kemungkinan nanti rencananya mau di Candi Borobudur dan juga di Akmil Magelang. Demikian tadi dan ya. Baik, apakah Anda sudah mendapatkan informasi kira-kira pukul berapa Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron tiba di sana? Kalau informasi terkait Presiden Prabowo datang, ini tadi barusan sekitar jam 9.45 tadi ada mendarat pesawat TNI AU. Sampai saat ini belum tahu itu ditumpang itu Prabowo atau bukan, belum bisa memastikan. Terus rencana kalau untuk Presiden Prancis sendiri rencana mau datang sekitar jam 10.45 dulu. Iya. Demikian. Baik, Budi, apakah ada penyambutan khusus di sana di bandara?
Kalau penyambutan khusus kelihatannya kita tidak bisa terpantau ya, karena kita tidak boleh dekat dan jarak dari kita melakukan live ini sekitar 700 meter. Jadi posisinya di bawah terminal. Kemungkinan di sana ada. Tadi kalau terlihat dari kedatangan tadi siang itu ada sekitar pagi-pagi, jadi sekitar jam 8, setengah 9 tadi ada dari Kapolda DIY, Kapolres Kulon Progo, terus juga Wakil Gubernur DIY Paku Alam, demikian. Baik, selanjutnya kita ke Akademi Militer. Pemirsa, ada Puji Hartono. Selamat pagi menjelang siang, Puji. Bagaimana untuk agenda nanti untuk kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron? Ya, selamat pagi ya, sama ya. Saat ini saya berada di depan Bank Akademi Militer, di mana nantinya sekitar pukul 12 kurang Presiden Prancis dan Prabowo akan datang ke Akademi Militer untuk melakukan peninjauan ya, salah satu lab bahasa Prancis. Selain itu nantinya mereka juga akan disambut para pelajar yang ada di Kota Magelang, dan tentunya akan ada beberapa defile dari Akademi Militer juga. Iya, ya, Puji. Bagaimana untuk dari segi keamanan? Apakah ada mungkin lebih ketat di sana? Ya, kalau dari pantauan saya selama dari pagi tadi hingga saat ini, sejumlah pihak keamanan dari TNI Polri sudah ada di pos masing-masing. Mereka berjaga di setiap titik yang sudah ditentukan. Sementara itu untuk arus lalu lintas sendiri pun masih berjalan normal. Nantinya jika Presiden Prancis keluar dari Akademi Militer arus akan dialihkan gitu. Rencananya aktivitas apa yang akan dilakukan Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo di Akademi Militer, Puji? Ya, yang saya dapat dari informasi nantinya akan meninjau lab bahasa Prancis yang ada di dalam kompleks Akademi Militer nantinya. Selain itu juga akan ada makan siang bersama dengan Prabowo, dan setelah itu mereka akan bergerak menuju Candi Agung Borobudur Magelang. Ayat Sobi. Oke, baik, terima kasih Puji Hartono atas informasinya. Sebelumnya sudah ada Budi juga di bandara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Bisa ada yang menarik perhatian Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berada di ruang Istana Merdeka Jakarta. Ya, Emmanuel sempat bertanya ke Prabowo Subianto soal lukisan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. My first president, the first president of Indonesia, President Soekarno. Yeah. The first president. Yes. At the very beginning of Yes. Usai menerima Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengajak keduanya berkeliling Istana Merdeka Jakarta pada Rabu siang. Macron sempat menunjuk lukisan Presiden Soekarno di salah satu ruangan dan bertanya siapakah sosok yang ada di lukisan itu. Prabowo pun menjelaskan bahwa Bung Karno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Prabowo dan Macron kemudian melakukan pertemuan bilateral di dalam istana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, dalam pertemuan antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta Pusat, pemirsa, juga ada momen menarik antara istri Presiden Prancis dan juga putra sematawayang Presiden RI. Ya, usai menyambutan kenegaraan Macron di Istana Merdeka Rabu pagi, nampak putra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didit Prabowo menyambut hangat dan berbincang dengan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron. Selanjutnya Prabowo dan Macron ini menggelar pertemuan empat mata. Kemudian saat pertemuan tersebut digelar, Brigitte pun diantarkan Didit menuju mobilnya untuk meninggalkan istana.
Pemirsa, Prancis siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia. Salah satunya pemirsa kerjasama di bidang pertahanan serta alutsista antar negara. Dalam pertemuan antara Indonesia dan Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia dengan menandatangani Letter of Intent yakni kerjasama pertahanan dan alutsista strategis. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga menyebut kerjasama juga dilakukan di bidang ketahanan pangan dan bidang ekonomi serta investasi yang lebih seimbang antar dua negara. Selain itu, soal sektor budaya dan transportasi di Indonesia juga menjadi fokus kerjasama Indonesia-Prancis. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Di bidang ekonomi, kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di CEPA tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, juga di bidang maritim. Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB The United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Kunjungan Macron ke Indonesia mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama konkret dalam menghadapi tantangan global. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah 2 apartemen di Jakarta terkait kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dan jangan kemana-mana pemirsa, ini sudah akan segera kembali. Today, pemirsa, bersama saya Yanufas dan juga Togi Sinaga. Nah, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka Taman Kota di Jakarta yang beroperasi selama 24 jam. 24 Jadi galau-galau kalau kesepian langsung menuju taman ya. Baik, dan pemirsa, ini ada sebagai tahap awal, ini ada 5 taman kota yang bisa diakses warga selama 24 jam. Nah, 5 taman yang dibuka ini yakni Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Langsat dan Ayodhya, dan Taman Literasi Marta Tiahahu di Jakarta Selatan. Pembukaan Taman Kota selama 24 jam ini merupakan komitmen Pemprov Jakarta memperluas ruang terbuka hijau dan menciptakan ruang publik yang ramah bagi warga. Dari sisi keamanan, Pramono juga memastikan pengawasan di taman 24 jam dilakukan melalui petugas keamanan serta CCTV yang mampu memantau aktivitas para pengunjung secara real time. Bahwa Jakarta akan mempunyai banyak tempat untuk bertemu, bersilaturahmi, berbagi, saling orang membagi beban hidupnya itu menjadi penting. Karena saya meyakini taman-taman seperti inilah kemudian mudah-mudahan banyak rasa sayang, rasa cinta, rasa saling memiliki, rasa saling berbagi, toleransi, kebersamaan itu akan timbul.
Kita apresiasi dong untuk gubernur kita ya. Iya, betul sekali. Seru. Nah, ini salah satunya ada di Menteng. Jadi Togi, kalau kamu overwhelmed, kalau kamu kelelahan, Menteng aja. Oh, nyinggah rumahmu habis ke Menteng gitu ya. Kita bisa ngopi-ngopi bareng di taman. Iya, di taman. Gitu. Gak apa-apa. Ada juga tadi Taman Literasi. Taman Langsat, di selatan juga dekat Barito. Ke rumah kamu itu ya? Ya, biasa lah. Ada beberapa tempat, tapi itu dia, ya untuk itu ya. Gimana? Gimana? Ya itu dia. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, lebih jelas kita nih gimana aja sih 5 tempat-tempat kayak gini. Ada rekan kita nih ya. Betul sekali. Kita akan segera terhubung dengan rekan kita. Seperti apa keramaian di taman yang sudah dibuka selama 24 jam ini. Kita langsung saja bergabung dengan Wenda Nura yang sudah berada di Taman Literasi Marta Tiahau, Jakarta Selatan. Selamat pagi menjelang siang, Wenda. Apakah taman ini sudah diramaikan warga Jakarta yang sedang menikmati long weekend? Oke, halo Ayah, Togi dan juga pemirsa. Saat ini di Taman Literasi Marta Tiahau tepatnya, saat ini memang sudah mulai terlihat keramaian terutama di momen libur panjang akhir pekan ya. Jadi memang untuk mengisi hari libur ini nampaknya tidak perlu pergi ke luar kota ataupun pergi ke kafe-kafe mahal, karena di Jakarta khususnya di Taman Literasi ini sudah menyediakan tempat nongkrong yang tentunya chill, asik, bisa sambil menikmati sepoi-sepoi angin, sambil mencari inspirasi tentunya ya. Dan bisa dilihat Ayah dan juga pemirsa di belakang di layar televisi Anda, ini merupakan situasi terkini saat ini dari Taman Literasi Marta Tiahau. Memang belum terlihat ramai karena biasanya di Taman Literasi ini diramaikan ini sore menjelang malam hari karena memang lebih adem gitu ya. Walaupun memang pagi hari ke siang juga ini memang tidak terlalu panas karena memang di sini banyak pohon-pohon juga begitu Ayah. Nah, kita akan coba berinteraksi dengan salah satu pengunjung yang ada di Taman Literasi ini, tapi sebelumnya bisa dilihat kembali Ayah, Togi dan juga pemirsa. Memang ada banyak sekali masyarakat yang menikmati waktu berliburnya untuk nongkrong-nongkrong gitu ya di Taman Literasi ini. Oke, nah kita akan coba berinteraksi dengan salah satu pengunjungnya di sini. Halo, selamat pagi menjelang siang, Mbak. Mbak, maaf boleh interaksi sedikit, ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya, Mbak ya? Maaf, Mbak. Namanya siapa dan dari mana? Malu, Mbak. Ari dari Banten. Mbak Ari dari Banten. Oke, Mbak, gimana nih tanggapannya nongkrong-nongkrong di Taman Literasi ini? Mbaknya memang sengaja untuk kesini atau habis dari mana gitu? Oh, nggak sengaja kesini aja, Mbak. Lihat adem di sini. Memang sengaja kesini? Enggak. Lagi lewat? Lagi lewat, kebetulan lewat. Jadi kesini aja. Kalau Mbaknya kesini sama siapa aja, Mbak? Sama saudara. Sama kakak, ya, sama ponakan juga. Lagi sama keluarga. Mbak, terus gimana tanggapannya? Ini kan taman ini udah diresmikan dibuka 24 jam ya sama Gubernur Pramono Anung. Nah, tanggapan dari Mbaknya gimana dan apa aja sih yang perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu? Aduh, gimana ya Mbak ya? Oh, mungkin lampu tamannya ya Mbak ya. Terus juga suasananya juga enak. Mungkin lampunya lebih diperhatikan lagi supaya terang ya Mbak. Jadi kalau malam-malam biar lebih terang, biar lebih homey gitu mungkin ya Mbak ya. Oke. Kalau untuk pengamanannya Mbak pernah kesini malam-malam nggak sih sebenarnya? Belum pernah. Ini pertama kali? Pertama kali. Oh, ini pertama kali. Oke. Baik, selain itu Mbak ada tanggapan lain nggak? Misalkan taman-taman lainnya perlu dibuka 24 jam lagi nggak oleh gubernur gitu, mungkin tanggapan sebagai masyarakat gitu? Gimana ya Pak ya? Bingung saya juga, Mbak. Ya udah, baik, terima kasih Mbak. Terima kasih ya atas waktunya ya Mbak. Ya jadi gitu Ayah, Togi dan juga pemirsa, sepertinya Mbaknya agak malu-malu ya. Tapi memang tadi Mbaknya bilang nggak sengaja kesini karena lagi lewat, terus mungkin melihat tempatnya yang cukup enak untuk nongkrong gitu ya sama keluarga. Jadi tadi Mbaknya mampir untuk kesini. Dan seperti yang sudah dikatakan tadi nih, Mbaknya ini berasal dari Banten, sehingga bisa dipastikan nih warga-warga yang berkumpul di Taman Literasi Marta Tiahau ini bukan cuma warga Jakarta aja, tapi juga Jakarta dan sekitarnya. Dan tentunya ada beberapa hal sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka membuka taman-taman 24 jam ini. Salah satunya penerangan yang cukup,
CCTV keamanan juga, dan kalau di Taman Literasi ini sepertinya memang sudah banyak lampu-lampu dan CCTV juga sudah terpasang, dan tentunya di sini juga banyak jajanan-jajanan sehingga masyarakat yang nongkrong ini bisa lebih nyaman, bisa sambil jajan, baca buku tentunya, dan curhat sampai tengah malam. Seperti itu, Ayah. Kembali ke Anda, Ayah dan Togi. Ya, Wenda, terkait dengan mungkin pengamanan ya, apakah ada petugas yang sering berkeliling? Baik Ayah, Togi dan juga pemirsa, kita akan coba berinteraksi dengan salah satu pengunjung di Taman Literasi ini yang lainnya. Kita untuk mencari tanggapan lain ya. Oke, halo, selamat pagi Mbak. Mbak, maaf mengganggu waktunya, izin dengan Mbak siapa dan dari mana? Aku Olive dari Jakarta Barat. Oke, Mbak Olive dari Jakarta Barat, ini pertama kali ke Taman Literasi, kesini sama siapa aja sekarang? Aku nggak pertama kali sih sejujurnya, cuman sendiri saat ini. Sekarang sendiri, Mbak kenapa mau ke Taman Literasi sih? Enak aja, dan kepo kan baru juga yang Blok M Hub-nya ini, dan emang suka kesini karena kan vibes-nya juga enak dan banyak jajanan. Mbak, ini kan baru-baru ini Gubernur Pramono Anung sudah menetapkan Taman Literasi ini mau dibuka 24 jam ya. Nah, tanggapan dari Mbaknya gimana? Dan Mbak yang memang udah cukup sering kesini, apa aja sih yang perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu, Mbak? Kalau dari saya senang sih kalau Taman Literasi mau dibuka 24 jam. Secara kan kita butuh juga space untuk sekedar nongkrong, tapi yang aman dan budgetnya murah gitu ya. Kalau harapannya apa ya, lebih ke kebersihannya aja sih, biar tetap terjaga aja. Itu untuk semuanya juga sih, nggak untuk gubernurnya aja. Tapi sejauh ini Mbak sering nongkrong di Taman Literasi, soal keamanannya gimana Mbak? Aman sih, aku ngerasa aman juga ya. Baik, terima kasih Mbak. Iya, seperti itu Ayah, Togi dan juga pemirsa. Jadi memang sarana taman-taman ini dibuka 24 jam juga seperti yang tadi sudah dikatakan oleh salah satu narsum kami. Dia berkata bahwa memang masyarakat ini membutuhkan ruang yang lebih terbuka dan tentunya aman, salah satunya di Taman Literasi ini. Dan mari kita nantikan Ayah, Togi dan juga pemirsa, apalagi langkah dari Gubernur Pramono Anung ini untuk memperluas ruang untuk warganya selain membuka taman-taman menjadi 24 jam di Jakarta. Kembali ke Anda, Ayah, Togi. Baik, terima kasih Wenda Nura atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Nah, menarik nih ya untuk ada taman-taman terbuka, untuk umum ada 5 taman yang akan nanti di-launch selama 24 jam ya. 24 jam. Kita juga berharap semoga taman-taman ini nanti dapat digunakan dengan baik, tidak disalahgunakan juga gitu ya. Dan kebersihannya tadi dijaga gitu ya. Yang paling penting jadi salah gunakan sih ya. Nah itu, memang kan beberapa taman disalahgunakan. Mungkin ada yang oknum-oknum berbuat mesum atau pacaran. So semoga dengan ada petugas yang selalu berkeliling mengecek tempat-tempatnya, jadinya orang pun juga aman ketika mungkin bisa dibilang nongkrong atau mungkin lagi belajar, lagi baca buku. Dan selalu ini ya, jaga kebersihan itu terutama juga ya. Karena ketika kita pergi ke sebuah taman dan taman ini kotor, pasti kita nggak nyaman. So kita berharap dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersihan. Betul sekali. Wah, Togi bijak banget pagi ini ya. Memang hari ini memang saya baca ini ya. Hari ini memang penuh dengan semangat karena libur panjang, kita harus kasih yang sempurna buat pemirsa di rumah ya. Betul sekali. Tapi sebelum itu kita akan ke informasi lain terlebih dahulu pemirsa, di mana sidang gugatan terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Ya, kali ini dengan agenda permohonan intervensi dari Andika Dian Prasetyo sebagai kuasa hukum penggugat. Selain Komarudin sebagai penggugat awal, sidang kedua ini juga dihadiri oleh Andika Dian Prasetyo sebagai kuasa hukum Muhammad Taufik atau penggugat intervensi. Andika menyatakan menggugat jajaran pimpinan Universitas Gadjah Mada terkait keaslian ijazah Jokowi. Para tergugat itu diantaranya rektor, wakil rektor 1 hingga 4, dekan Fakultas Kehutanan, kepala perpustakaan, dan Kasmujo MS selaku dosen pembimbing Jokowi semasa kuliah. Poin dari gugatan ini meminta untuk membuka data ijazah asli Jokowi, dan Andika meminta diizinkan bergabung dengan penggugat Komarudin. Kami mengajukan intervensi sebagai fogging, jadi karena kaitannya kami ini kan menggugat di PS Surakarta. Nah, di situ kami berkepentingan untuk sama-sama membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi, kira-kira begitu. Menanggapi gugatan intervensi ini, pihak UGM menyatakan akan memberikan tanggapan tertulis.
Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa 3 Juni mendatang. Sebelumnya, advokat Komarudin menggugat pimpinan UGM hingga dosen pembimbing Jokowi ke PN Sleman terkait keaslian ijazah Jokowi. Komarudin juga menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya Presiden ke-7 Joko Widodo telah memalsukan ijazah. Ya, terkait hasil survei tersebut, Jokowi buka suara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi salah satu kategori yang diukur pada Lembaga Indikator Politik Indonesia terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari hasil survei, 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. Sementara sebanyak 19,1% masyarakat percaya Joko Widodo memalsukan ijazah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Terkait hasil survei tersebut, Jokowi buka suara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah dan menilai masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat dalam melakukan survei. Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Karena logikanya memang nggak masuk. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Sementara itu, polemik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi menyerahkan pada proses hukum yang masih berjalan dan diharapkan kasus ini akan terang benderang di pengadilan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kader PSI Dian Sandi kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Ia membawa 2 flash disk sebagai barang bukti tambahan. Ya, pemirsa, kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dian diperiksa terkait unggahan dokumen elektronik berupa ijazah Joko Widodo. Dian Sandi menjalani pemeriksaan pengembangan oleh penyidik dan dalam kehadirannya Dian Sandi membawa 2 flash disk yang berisi sejumlah dokumen, foto dan video. Hal itu ia bawa sebagai barang bukti tambahan yang akan ia serahkan ke penyidik. Nanti saya pasti kabari nanti setelah keluar. Ada bukti tambahan? Ada banyak, saya bawa 2 flash disk itu aja. Apa bisa diskusi sedikit? Nantilah, karena saya juga kan ini jaga-jaga. Apakah yang dimaksud, yang dikembangkan itu adalah waktu saya tampil bersama Pak Rismon, kan ada saya tampil bersama Pak Rismon dengan Pak Roy Suryo, apakah itu yang, pokoknya saya masukin aja dulu kalau memang nanti itu dibutuhkan agar tidak seperti kemarin, karena barang bukti di sini kan nggak boleh dikirim-kirim, dia kan harus dalam berbentuk flash disk baru dan ada bukti penyerahannya, serah. Ya, Kejaksaan Agung menggeledah 2 apartemen di Jakarta terkait kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2023. Ya, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, penggeledahan dilakukan terkait adanya dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis sistem Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2023. Penggeledahan di 2 tempat, ya, ada 2 apartemen terhadap 2 orang yang berbeda, ya, dan dari penggeledahan itu penyidik menemukan berbagai dokumen, ya, berbagai dokumen, buku-buku catatan dan berbagai dokumen lainnya, dan juga menemukan barang bukti elektronik, ya, yang sekarang tentu semua itu sedang dibaca, dianalisis, ya, untuk melihat informasi-informasi apa yang bisa diperoleh dan membuat terang dari tindak pidana ini. Selain itu, Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Dalam hal ini, Harli Siregar menegaskan semua pihak manapun, siapapun yang membuat terang tindak pidana ini bisa saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Diketahui anggaran untuk pengadaan laptop Chromebook mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sidang lanjutan gugatan hak identitas anak yang dilayangkan model dewasa Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Ya, Ridwan Kamil sebagai pihak tergugat kembali tak hadir. Oh, dia nggak ada? Setelah sidang perdana sempat ditunda pada minggu lalu, sidang lanjutan gugatan hak identitas anak yang dilayangkan model majalah dewasa Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil kembali digelar pada Rabu siang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Seperti sidang sebelumnya, Ridwan Kamil kembali tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dalam agenda mediasi itu tidak ada titik temu antara pihak tergugat dan penggugat, sehingga sidang mediasi akan dilanjutkan pada 4 Juni mendatang. Pihak dari kuasa hukum Lisa Mariana meminta dalam sidang selanjutnya agar Ridwan Kamil hadir karena selaku prinsipal sesuai peraturan Mahkamah Agung. Sementara menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, ia mengatakan dalam hukum perdata tidak ada kewajiban Ridwan Kamil untuk hadir dalam persidangan. Dan agenda selanjutnya tadi sudah ditunjuk hakim mediator, yang dimana hakim mediator tersebut kami memohon dari majelis hakim langsung, dan ternyata disetujui. Kami apresiasi itu dan semoga berjalan dengan baik, karena proses mediasi itu kan hanya 30 hari, ya. Jika tercapai nanti itu perdamaian, ya berarti everybody happy, dalam artian win-win solution. Berarti tidak perlu ada hukum-hukuman, ya udah sama-sama tes DNA. Diketahui Lisa Mariana melakukan gugatan terhadap Ridwan Kamil terkait soal hak identitas anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Ia meminta agar Ridwan Kamil mengakui anak dari Lisa Mariana. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Syandika, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marshall atau Hercules mendatangi kediaman Sutioso di Jakarta. Hercules mendatangi Sutioso untuk meminta maaf karena ucapannya yang menyinggung. Bapak, ya, kami ini anak Bapak. Kami ini ada di Indonesia ini karena kami ikut bawa Bapak yang kami ada. Kami siap. Hercules mendatangi Sutioso, mantan Kepala Intelijen Negara dan Gubernur Jakarta periode 1997 hingga 2007, untuk meminta maaf atas ucapannya yang pernah menyinggung Sutioso. Sutioso telah menerima permintaan maaf Hercules karena Hercules pernah berjuang bersama ketika operasi militer di Timur Timur. Jadi kalau misalnya Hercules yang sebenarnya adik saya sendiri, kalian anak Bapak, anak saya sendiri, terus dia ngomong salah, manusia biasa, aku nggak sama masukkan apa sama anaknya. Apalagi dia sudah minta maaf lewat media, aku pun sudah mengatakan aku terima minta maaf, masih datang lagi. Ini luar biasa bagi saya. Selain itu, Hercules meminta maaf dan mencium tangan Sutioso dan juga memberikan sulam khas daerah timur kepada Sutioso. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim pengawas haji dari DPR RI tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Today.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuznah. Ya, berikut laporan reporter Gigi Irfan dari Mekah, Arab Saudi. Di Arafah tinggal menghitung jari, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuznah. Petugas haji melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan tenda. Fokus utama adalah memastikan fasilitas tenda seperti kesiapan tenda ber-AC dan ketersediaan air bersih bagi jemaah haji Indonesia. Bergeser di Musdalifah, petugas turut mengecek akses jalan penerangan serta titik-titik tempat pengumpulan batu untuk prosesi lempar jumroh nantinya. Berlanjut ke Mina, tempat di mana para jemaah haji akan bermalam. Selama prosesi mabit, kesiapan tenda juga menjadi fokus utama para petugas. Yang terakhir yakni kawasan Jamarat untuk melihat kesiapan jalur dan pengamanan saat jutaan jemaah akan melaksanakan lontar jumroh. Secara bergelombang, persiapan telah mencapai lebih dari 90%. Mereka menargetkan semua fasilitas siap 100% maksimal 2 hari sebelum puncak haji di tanggal 9 Zulhijjah. Nantinya di Mina akan dibentuk 8 sektor ad hoc dan 10 pos pantau yang tersebar di sepanjang rute Jamarat. Selain itu, untuk menjawab kebutuhan penanganan cepat dalam situasi darurat, dibentuk pula 5 titik Mobile Crisis Rescue atau MCR di lantai 3 Mina. MCR ini menjadi pos taktis yang memiliki kemampuan mobilisasi tingkat tinggi yang membantu jamaah dalam kondisi krisis, khususnya di kawasan terowongan Mina. Tim PPIH menggunakan sistem estafet evakuasi yang sudah terbukti ampuh pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Saat petugas di pos ad hoc atau MCR mendapati jemaah yang pingsan atau kelelahan, mereka akan melakukan penanganan cepat di lokasi terdekat. Dengan konsep estafet ini tujuannya memastikan seluruh jamaah Indonesia bisa menjalankan ibadah puncak hajinya dengan selamat, lancar, dan penuh khusyuk. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, demi memastikan jemaah haji tetap mendapatkan makanan yang layak, sehat, dan bercita rasa Nusantara selama puncak haji, petugas menyiapkan makanan siap saji. Makanan siap saji ini menjadi solusi inovatif agar jemaah haji Indonesia tetap mendapatkan asupan gizi di tengah keterbatasan waktu dan kondisi saat puncak haji. Dengan menggunakan teknologi tinggi, makanan ini dipastikan steril dari bakteri dan kuman sehingga dapat dikonsumsi hingga 18 bulan tanpa perlu dipanaskan ulang. Terdapat 6 jenis lauk khas Nusantara seperti rendang ayam, rendang daging, dan opor ayam. Lauk-lauk diproduksi di Indonesia dan diimpor ke Arab Saudi. Sementara nasi dimasak oleh Masyarek Mitra Lama Pelayanan Jemaah Haji Indonesia. Setelah proses repackaging, makanan akan dikirim ke 205 hotel tempat menginap jemaah. Nantinya, setiap jemaah akan menerima 1 kardus berisi 6 porsi, terdiri dari 2 sarapan dan 4 makan siang, serta makan malam. Makanan siap saji ini adalah makanan yang dikelola dengan teknologi tinggi, menggunakan mesin ritot bertemperatur serta bertekanan tinggi, sehingga semua kuman bakteri mati dan makanan tersebut dapat dikonsumsi sampai 18 bulan tanpa perlu proses pemanasan ulang. Diimbau bagi jemaah setelah kemasan dibuka, makanan harus segera dikonsumsi dan tidak disimpan untuk kemudian hari demi menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Ya, pemirsa, tim pengawas haji DPR RI tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, Arab Saudi. Ya, kehadiran tim was haji di Arab Saudi tak hanya mengawasi penyelenggara ibadah haji, melainkan juga mencari solusi dari berbagai permasalahan. Tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 27 Mei malam waktu Arab Saudi. Kehadiran tim pengawas haji di Arab Saudi bukan hanya mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dari layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi, tetapi juga mencari solusi atas permasalahan yang timbul pada musim haji tahun ini.
Tahun ini petugas penyelenggara ibadah haji PPIH bekerja sama dengan 8 syarikah untuk melayani kebutuhan jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. Tahun ini tim WAS DPR memposisikan tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga mendukung, mencari langkah. Karena kebijakan Saudi kita pahami bahwa sekarang sudah ada beberapa syarikah yang melayani, kalaupun itu pilihan kita. Karena sudah pilihan ya harus kita sesuaikan. Karena problem kita adalah problem yang terpisah keluarga karena lain syarikah yang melayaninya, maka kita ingin supaya pemerintah Indonesia bisa melakukan pemahaman apa yang kita rasakan ini. Sementara sejumlah fasilitas tambahan telah disiapkan syarikah di tenda-tenda yang ditempati jemaah haji Indonesia, baik di Arafah dan Mina. Syarikah juga menyiapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah lansia dan disabilitas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca viral tidak mencantumkan secara eksplisit keterangan non-halal, pemilik dan manajemen ayam goreng Widuran terancam pidana. Ya, para pelanggan ini yang dirugikan bisa mengajukan gugatan class action dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Rumah makan ayam goreng Widuran mendadak viral. Bukan karena rasa dan aromanya, namun karena bahan pengolahannya yang diduga menggunakan minyak babi alias non-halal. Ironisnya, pihak manajemen ayam goreng Widuran diduga menipu para pelanggan mereka dengan tidak mencantumkan keterangan produk non-halal secara eksplisit. Tak hanya itu, diduga rumah makan ayam Widuran menutupi fakta ini sejak tahun 1973. Hal ini membuat pemerintah kota Solo menutup rumah makan ayam Widuran untuk sementara sambil melakukan penyelidikan. Ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Ya, pemirsa, tidur berkualitas merupakan hal terpenting bagi kesehatan, apalagi bagi lansia. Iya. Ya. Kita bukan lansia tapi mementingkan tidur berkualitas. Benar. Juga. Nah, pemirsa, salah satu brand popok dewasa ternama bersama Fakultas Kedokteran UI ini mengumumkan bahwa penggunaan popok bersirkulasi dapat memperbaiki kondisi kulit serta mendukung perbaikan kualitas tidur bagi lansia. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada 28 Mei, Unicam Indonesia bersama Clinical Research Supporting Unit dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melakukan riset tentang popok berbahan breathable atau bahan bersirkulasi. Konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah pakar di bidang kesehatan kulit, kualitas tidur, dan perwakilan Kementerian Kesehatan, serta rumah sakit di kawasan Jabodetabek menyampaikan hasil riset bahwa popok dewasa Life Free Type Rekat dengan 100% bahan bersirkulasi terbukti dapat memperbaiki kondisi klinis kulit pada area popok dan mendukung perbaikan kualitas tidur pada orang lanjut usia. Kondisi kulit pada area popok yang baik akan menurunkan risiko terjadinya luka dekubitus. まず我々ね、ユニチャームっていうのは世界的に会社の事業の目的自体を共生社会の実現っていうのに置いてます。ユニチャームインドネシアのビジョンとして。やっぱりこのインドネシアで仕事をさせていただく以上、すべての、インドネシアの人々に愛される企業になりたいと、結果としてそれが我が社の価値につながるというふうに考えています。Pemilihan produk popok dewasa yang mendukung kesehatan penggunanya dinilai sangat penting. Produk yang telah melalui riset dan penelitian menjadi faktor yang harus diutamakan dalam memilih produk popok dewasa.
Jadi memang penting ya untuk menggunakan produk yang memang baik begitu ya. Yang apalagi kalau misalnya produk ini sudah didukung oleh suatu penelitian ya, tentunya itu akan sangat baik begitu ya. Jadi terbukti memang baik untuk mendukung kesehatan kulit begitu. Dari produk kita berbicara tentang kualitas tidur, memang sangat penting untuk penggunaan produk-produk yang dapat menunjang kualitas tidur. Unicam berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat simbiosis Indonesia yang sehat, mandiri, nyaman, dan bahagia melalui produk penyerapan yang berkualitas. Dari Jakarta, Steven Patinama, Rama Romadona, iNews melaporkan.